akan mempresentasikan materi akuntansi internasional bab pelaporan keuangan dan perubahan harga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami yang terdiri dari saya, Devi Wulandari, NIM 171600065. Yang kedua ada Ayuni Afridani Putri, NIM 171600121. Dan yang ketiga ada Edward Munjizul Atwab, NIM 171600183. Kami definisi dari perubahan harga, kita harus membedakan pergerakan harga umum dan pergerakan harga khusus, karena istilah-istilah ini mencakup konsep tersebut. Tingkat harga umum biasanya timbul ketika harga semua barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Unit-unit moneter memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian daya beli. Kenaikan harga secara umum disebut dengan inflasi, sementara penurunan harga disebut deflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga barang yang bersifat secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus. Penyebab inflasi ini biasanya disebabkan oleh yang pertama, demand pull inflation atau bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa sehingga menyebabkan bertambahnya pula permintaan faktor-faktor produksi. Yang kedua, cost push inflation. Inflasi ini terjadi akibat meningkatnya biaya produksi atau input sehingga mengakibatkan harga produk-produk atau output yang dihasilkan ikut naik. Perubahan harga khusus timbul ketika harga barang atau jasa tertentu berubah seiring naik turunnya permintaan dan penawaran. Alasan laporan keuangan di masa perubahan harga berpotensi menyesatkan. Yang pertama, selama masa inflasi, nilai aset yang dicatat sesuai dengan biaya perolehannya jarang mencerminkan nilai kini atau yang lebih tinggi dari aset tersebut. Yang kedua, nilai aset yang dikecilkan mengakibatkan dikecilkannya pengeluaran dan dibesarkannya laba. Dan yang ketiga, dari sudut manajemen, pengukuran yang tidak akurat ini menimbulkan penyimpangan pada proyeksi keuangan berdasarkan data rangkaian waktu historis yang belum disesuaikan, anggaran yang menjadi dasar pengukuran, dan data kinerja yang gagal menahan pengaruh inflasi yang tidak terkendalikan. Laba yang dinilai lebih akan menyebabkan kenaikan dalam proporsi pajak, permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham, permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi dari para pekerja, tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah seperti pengenaan pajak keuntungan yang sangat besar. Kegagalan untuk menyesuaikan data keuangan perusahaan terhadap perubahan dalam daya beli unit moneter juga menimbulkan kesulitan bagi pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan kinerja operasi perusahaan yang dilaporkan. Hingga fungsi mengakui pengaruh inflasi secara eksplisit, yaitu yang pertama, pengaruh perubahan harga bergantung secara parsial kepada transaksi dan kondisi perusahaan. Yang kedua, penanganan masalah yang diakibatkan oleh perubahan harga bergantung kepada pemahaman yang akurat terhadap permasalahan tersebut. Dan yang ketiga adalah pernyataan manajer mengenai masalah yang diakibatkan oleh perubahan harga lebih dapat dipercaya jika perusahaan mengeluarkan informasi keuangan yang membahas masalah tersebut. Penyelesaian inflasi merupakan serangkaian metode statistik yang mengukur perubahan-perubahan harga, baik perubahan umum maupun perubahan spesifik. Umumnya tidak berjalan secara bersamaan. Setiap jenis perubahan harga memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pengukuran posisi keuangan dan kinerja operasional dari suatu perusahaan, dan ditimbulkan oleh adanya tujuan-tujuan berbeda yang tersembunyi. Selanjutnya, akuntansi untuk pengaruh laporan keuangan atas perubahan tingkat harga umum disebut sebagai model daya beli tetap biaya historis. Akuntansi perubahan harga khusus disebut dengan model biaya kini. Penyesuaian tingkat harga umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum atau daya beli disebut sebagai mata uang tetap biaya historis atau setara daya beli umum. Jumlah mata uang yang belum disesuaikan disebut jumlah nominal. Indeks harga
Perubahan tingkat harga umum diukur dengan indeks tingkat harga menurut rumus sigma PT dikali QT dibagi sigma PO dikali QOR, di mana P merupakan harga komoditas dan Q merupakan jumlah yang dikonsumsi. Indeks harga merupakan rasio biaya. Angka indeks harga digunakan dalam translasi jumlah uang yang dibayarkan di periode sebelumnya ke dalam setara daya beli di akhir periode. Rumus yang dipakai adalah GPLC dibagi GPLTD. C merupakan tahun berjalan dan T merupakan tanggal transaksi, sedangkan GPL merupakan indeks harga umum. Dikali jumlah nominal TD sama dengan PPEC. PPE merupakan setara daya beli umum. Objek penyesuaian tingkat harga umum. Laba atau kekayaan bersih setelah pajak merupakan bagian dari kekayaan, yaitu aset bersih yang dapat ditarik oleh perusahaan selama periode akuntansi tanpa mengurangi kekayaan di bawah tingkat awalnya. Kerugian moneter berasal dari selama inflasi kekayaan perusahaan yang tidak terkait dengan aktivitas operasional berubah. Perubahan berasal dari aset atau kewajiban moneter, kewajiban untuk membayarkan mata uang dengan jumlah yang tetap di masa depan. Penyesuaian biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional dalam dua aspek. Pertama, aspek dinilai pada saat biaya kini tertimbang biaya historisnya. Kedua, laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan, yaitu jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan perusahaan di suatu periode, tidak termasuk pertimbangan pajak. Sambal tetap mempertahankan kapasitas produksinya atau modal fisiknya. Menurut Choi, Frederick, dan Mick Gary, terdapat suatu cara untuk mempertahankan kapasitas produksinya atau modal adalah dengan menyesuaikan posisi awal aset bersih perusahaan lewat indeks harga khusus atau penentuan harga langsung yang sesuai untuk mencerminkan perusahaan serta biaya kini dari aset di periode itu. Biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga umum menggunakan indeks harga umum maupun khusus. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan laba dan aset bersih pada ekuivalen daya beli akhir tahun perusahaan untuk melaporkan aset bersih perusahaan pada biaya kini dan untuk melaporkan jumlah laba yang menggambarkan kekayaan bersih setelah pajak. Ciri khas dari model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga adalah pengungkapan biaya kini dari aset non-moneter perusahaan setelah dikurangi inflasi. Sudut pandang internasional. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Negara-negara yang menerapkan metode akuntansi inflasi, yaitu Inggris dan Brasil. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Pada tahun 1979, FSAB mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 33. Namun, selama 5 tahun percobaan, terdapat banyak keluhan, sehingga diterbitkan SFAS nomor 88, di mana perusahaan pelopor didorong untuk mengungkapkan informasi berikut untuk masing-masing dari 5 tahun terakhir. Yang pertama, penjualan bersih dan pendapatan lainnya selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, laba operasi tahun berjalan yang dinilai dengan biaya kini. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian daya beli atas aktiva dan kewajiban moneter. Yang keempat, keuntungan dan kerugian biaya kini yang dapat dipulihkan. Yang kelima, selisih atas penyesuaian translasi mata uang asing yang dinilai dengan biaya kini. Yang keenam, aktiva bersih akhir tahun yang dinilai dengan biaya kini selama 5 tahun berakhir. 7. Nilai laba dan dividen berlambar
per lembar saham yang dinilai dengan biaya kini. Yang kedelapan, tingkat indeks harga yang digunakan dalam menghitung. Yang selanjutnya adalah Inggris. Standar di Inggris memperbolehkan 3 pilihan pelaporan. Yang pertama, akun-akun yang dinilai dengan biaya kini disajikan sebagai dasar pelaporan keuangan dan akun-akun yang dinilai dengan biaya historis sebagai pelengkap. Yang kedua, akun-akun yang dinilai dengan biaya historis disajikan sebagai dasar pelaporan keuangan dan akun-akun yang dinilai dengan biaya kini sebagai pelengkap. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan di mana akun-akun hanya dinilai dengan biaya kini. Yang selanjutnya adalah Brazil. Akuntansi inflasi yang direkomendasikan di negara Brazil mencerminkan 2 kelompok pilihan pelaporan. Yang pertama, Hukum Perusahaan Brazil dan Komisi Pengawasan Pasar Modal Brazil. Penyesuaian inflasi yang menyesuaikan dengan hukum negara Brazil dengan menyajikan ulang akun-akun aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah federal untuk mengukur devaluasi mata uang lokal. Penyesuaian inflasi disajikan terpisah dalam laba persis sebagai keuntungan atau kerugian moneter. Selanjutnya, Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) telah menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam mata uang lokal menjadi tidak berarti lagi dalam suatu lingkungan yang mengalami hiperinflasi. Keuntungan atau kerugian daya beli yang terkait dengan posisi kewajiban atau aktiva moneter bersih dimasukkan ke dalam laba kini. Perusahaan yang melakukan pelaporan juga harus mengungkapkan yang pertama, fakta bahwa penyajian ulang untuk perubahan dalam daya beli unit ukuran telah dilakukan. 2. Kerangka dasar penilaian aktiva yang disajikan dalam laporan keuangan utama yaitu penilaian biaya historis atau biaya kini. Yang ketiga, identitas dan tingkat indeks harga pada tanggal neraca beserta dengan perubahannya selama periode pelaporan. Yang keempat, keuntungan atau kerugian moneter bersih selama periode tersebut. Yang selanjutnya, isu-isu mengenai inflasi. Yang pertama, keuntungan dan kerugian inflasi. Keuntungan dan kerugian inflasi terjadi hanya pada akun-akun moneter yang ditentukan dengan menyajikan ulang dalam mata uang lokal yang stabil, baik untuk saldo awal dan saldo akhir, dan disajikan secara terpisah karena dipandang berbeda dengan pendapatan lainnya. Beberapa metode menyajikan keuntungan dan kerugian akun moneter terpisah menjadi modal kerja moneter dan mekanisme penyesuaian dengan menggunakan perubahan harga spesifik atau khusus. Yang kedua, keuntungan dan kerugian kepemilikan. Akuntansi inflasi memfokuskan pada pelaporan dan penyajian pada laba operasi dan keuntungan kerugian yang belum direalisasikan atas aktiva non-moneter. Penyesuaian inflasi atas laba operasi dengan menggunakan biaya kini mengukur kekayaan yang dapat digunakan perusahaan dengan tetap mempertahankan kapasitas produksinya. Sedangkan yang digunakan untuk spekulasi tidak perlu digantikan untuk menjaga kapasitas produksinya. Yang ketiga, aktiva untuk inflasi luar negeri. Terdapat pilihan prosedur untuk mengatasi tingkat harga lintas negara sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih relevan. Yang pertama, laporan keuangan perusahaan anak dan induk disajikan ulang untuk mencerminkan perubahan harga spesifik. Yang kedua, akun-akun laporan keuangan anak perusahaan luar negeri ditranslasikan ke dalam nilai ekuivalen mata uang domestik. Yang ketiga, penggunaan indeks harga spesifik untuk menghitung keuntungan atau kerugian moneter. Yang selanjutnya, menghindari kejatuhan ganda. Kejatuhan ganda terjadi akibat transaksi inflasi domestik berdampak langsung pada kurs nilai mata uang asing terhadap mata uang domestik yang dilakukan dalam melakukan translasi. Nilai beban yang disesuaikan pada periode inflasi bertujuan untuk mengurangi nilai laba untuk menghindari overstage atas nilai laba bersih. Dikarenakan adanya hubungan terbalik antara nilai mata uang dan inflasi domestik menyebabkan timbulnya sebagian pengaruh inflasi terhadap hasil operasi perusahaan.
Kerugian atas inflasi harus diperhitungkan agar penyesuaian atas inflasi tidak terjadi dua kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.